Salam saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini kita mengawali hari kita sepanjang satu pekan ini dalam anugerah dan kasih setia Tuhan. Oleh karena itu, dalam menjalani hari-hari kita, mari diisi selalu dengan firman Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan di dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan, hidup kita di dalam bimbingan daripada Kristus Yesus Tuhan kita. Oleh karena itu, untuk menerima firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari 1 Yohanes 2 ayat 23 dalam bahasa Batak Angkola. Anggo pargabusi imahalak namandok nasututu tu Yesusi Kristus nani janjior ni dibatai musuh ni Kristus doalai nada diokuia amai sanga anaki barang ise nama ngoku anaki disia musedo amai. Dalam bahasa Indonesia, sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ajaran kekristenan terkenal dengan ketritunggalan, di mana kesatuan antara Bapa dan Anak, kesatuan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain, di mana di dalam Bapa ada Anak, dan di dalam Anak ada Bapa, dan Roh Kuduslah yang akan menjadi meneguhkan dan menuntun kita untuk mengenal atas kebenaran tersebut. Namun, dalam kehidupan sebagai orang percaya, sebagaimana dalam Yohanes menuliskan kepada jemaat-jemaat kecil yang berada di Asia Kecil, dia menerangkan agar orang-orang percaya itu menjadi tetap kuat untuk mengenal Kristus Yesus. Mereka tidak tergoyahkan oleh ajaran-ajaran yang anti Kristus Yesus, di mana ada ajaran yang mengatakan bahwa Allah Bapa sajalah yang ada, sedangkan Anak tidak mungkin jadi ada. Dan diperkatakan dalam firman itu, dalam banyak orang yang menyebarkan tentang berita itu, mengatakan bahwa mana mungkin Allah menjadi beranak. Tidak mungkin Allah memperanakkan seorang yang akan diutusnya, karena Allah mampu untuk melakukan keselamatan itu sendiri. Dan itulah yang dibantah oleh Yohanes pada firman Tuhan kali ini, agar orang percaya tetap berpegang kepada keselamatan di dalam ketritunggalan itu, agar setiap orang percaya memegang teguh bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan, dan di mana dalam Kristus Yesus ada keselamatan dan kelepasan dari berbagai belenggu dosa dan ancaman maut. Oleh karena itu, ketika Paulus mengatakan, ketika Yohanes mengatakan, ketika ada orang yang menyangkal Kristus, ternyata dia menyangkal Bapa, karena memang ada kesatuan di antara Kristus dan Bapa itu, dan tidak terpisahkan antara satu dengan yang lain, karena memang di dalam Kristus ada Bapa, dan di dalam Bapa ada Kristus Yesus. Sesuatu yang sulit dipahami, namun dengan Roh Kudus Tuhan kita akan bisa mengerti akan perkara dan pemikiran ini. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita menyangkal Yesus Kristus, sesungguhnya kita menyangkal Allah kita, Allah Bapa. Karena ketika Yesus Kristus lahir, ketika Yesus Kristus hadir untuk menebus, itu adalah merupakan karya Bapa dan merupakan upaya Allah yang menjadi pemberian untuk keselamatan yang dianugerahkan dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, pemahaman firman Tuhan kali ini menuntun kita dan menerangi hati kita agar berpegang teguh kepada keselamatan yang dinyatakan oleh Kristus Yesus, agar kita benar-benar memahami dan memikirkan keselamatan itu, sehingga kita menghidupinya untuk menjadi bahagian daripada kehidupan kita. Kita tidak mungkin menjadi mengenal Bapa tanpa Kristus Yesus, dan kita tidak akan menerima keselamatan tanpa Kristus Yesus yang menjadi manusia untuk keselamatan kita. Oleh karena itu, mari kita menjadi mengimani Bapa melalui kepercayaan kepada Kristus Yesus.
Mari kita mengimani Kristus Yesus melalui peran Bapa yang mengutus anaknya di dalam kehidupan dan keselamatan kita. Dan biarlah Roh Kudus yang menuntun dan menerangkan setiap kerja dan peran Allah di dalam kehidupan kita. Ketika Roh Kudus itu menerjemahkan dalam iman kita, ketika Roh Kudus itu memberikan pemahaman bagi kita, maka kita akan benar-benar memahami atas ketritunggalan ini. Dan apabila kita hanya menggunakan otak kita, menggunakan logika kita, menggunakan segala sesuatu pengetahuan kita, maka kita akan terbatas untuk mengenal Allah. Karena memang Allah tidak dibatasi oleh pengetahuan, dan Allah tidak dibatasi oleh rumus-rumus, namun Allah berotoritas dan berkuasa atas segala pengetahuan, berkuasa atas segala rumus-rumus, sehingga Allah itu di atas daripada segala-galanya. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kali ini menyajikan bagi kita agar tetap mengenal Allah Bapa melalui Kristus Yesus dan memahami peran Kristus Yesus, yaitu peran Allah yang dipermuliakan melalui keselamatan yang dinyatakan dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, biarlah hati kita tetap diterangi untuk mengenal keselamatan itu. Biarlah hati kita tetap diterangi untuk mengenal peran Bapa di dalam kehidupan kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau nyatakan mengingatkan kami bahwa pengakuan kami kepada Kristus Yesus akan memberikan keselamatan bagi kehidupan kami. Dan ketika kami mengenal Kristus Yesus, kami akan mengenal Bapa di dalam kehidupan kami. Kami akan mengenal keselamatan yang Engkau nyatakan dan pengorbanan yang Engkau berikan bagi kehidupan setiap orang percaya. Terima kasih Bapa atas firman yang menerangkan ini. Biarlah sepanjang hari ini kami hidup di dalam anugerah dan penyertaan-Mu. Biarlah setiap orang yang mendengarkan channel ini, Tuhan bimbing, Tuhan arahkan, Tuhan tuntun untuk menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah setiap kami mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan kami, mengaku bahwa Yesus adalah keselamatan kami. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang sedih, dan Engkau memberikan karunia kepada setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.